Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Oke, ya, silakan kota kelas menyiapkan kelasnya. Seluruhnya siap gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. SMK 3 1 Mandiri Kreatif. Silakan duduk kembali. Ya. Baiklah anak-anakku semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pelajaran peralatan dan perlengkapan gambar teknik ya. Ya, saya rasa kalian di SMP juga pernah ada pembelajaran menggambar di SMP, tapi mungkin bukan gambar teknik ya. Tetapi ada beberapa peralatan di sana itu digunakan sama dengan yang akan digunakan di gambar teknik ya. Nah, itu yang kita akan pelajari pada pagi hari ini ya. Ya, peralatan-peralatan itu ya mungkin kayak kertas, pensil ya. Ya, seperti itu mistar. Nah, itu juga pernah kalian gunakan di SMP. Nah, itu yang kita akan pelajari untuk pembelajaran kita kali ini. Jadi mungkin ada beberapa alat nanti Anda tidak asing ya. Karena pernah digunakan waktu di masa-masa SMP ya. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran ini ada sebenarnya beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu Anda paham tentang alat-alat itu. Ada beberapa alat-alat dasar seperti pensil dan buku kertas gambar itu tadinya ya. Ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya. Kompetensi dasar itu memahami peralatan dan perlengkapan gambar teknik ya. Kita memahami, terus yang kedua memilih peralatan dan perlengkapan gambar teknik. Itu kompetensi dasarnya. Nah, tujuan pembelajaran kita satu yaitu untuk mengemukakan fungsi dari peralatan dan perlengkapan gambar teknik. Yang kedua untuk menerapkan peralatan dan fungsi peralatan dari gambar teknik. Yang ketiga itu menguraikan fungsi konsep non fiksi ya yang ada pada gambar teknik. Yang keempat menganalisis fungsi dari peralatan dan perlengkapan gambar teknik. Yang terakhir yaitu yang kelima menyajikan mampu menggunakan kelengkapan dan peralatan gambar teknik ya. Saya rasa itu ya. Ya, itulah tujuan kita. Ya, tujuan pertama itu mampu mengemukakan fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang kedua itu mampu menerapkan fungsi peralatan kelengkapan gambar teknik. Yang ketiga yaitu mampu menguraikan konsep atau informasi yang berkaitan dengan teks
non fiksi secara kreatif dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu menganalisis fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang keempat yaitu menyajikan hasil menyajikan hasil tentang fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Yang keempat yaitu mampu menggunakan peralatan gambar teknik. Ya, rasa itu ya. Ya. Oke? Ya. Adapun yang mampu didapat dari mempelajari gambar teknik ini, kalau anak-anakku mampu melewati pembelajaran menggambar teknik ini, nantinya kita akan mampu membaca gambar teknik, ya. Mampu membaca gambar teknik. Minimal nanti Anda mampu membaca buku manual. Buku manual dari sepeda motor itu semuanya banyak gambar di sana ya. Banyak gambar potongan, benda kerja di situ. Nah, kalau Anda tidak mampu membaca gambar, itu susah untuk membaca buku manual nantinya, ya. Paham ya? Nah, terus apalagi manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran ini, ya minimal misalnya saya dengan mampu membaca gambar teknik ini, biasanya dalam membuat waktu saya membuat rumah batu itu kita paham membaca gambar dari arsitektur itu kita paham. Akhirnya kita tahu, oh seperti ini desainnya ya. Ya, artinya kita ngerti begitu melihat gambar teknik ya. Jadi misalnya Anda nanti bekerja di tempat-tempat permesinan, misalnya mesin bubut. Nah, orang memberikan gambar, dia tidak memberikan benda kerjanya. Dia tidak mengatakan buatkan saya seperti ini, misalnya pelek. Dia tidak bawa peleknya, dia bawa gambarnya. Nah, di situ Anda harus membaca gambar. Oh, pelek yang diinginkan orang ini seperti ini. Benda yang diinginkan orang ini seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, itu akan memudahkan Anda ya dalam membaca gambar teknik ya. Dipaham ya? Nah, oke. Saya kira itu. Sekarang kita membagi kelompok dengan cara silakan berhitung. Tadinya 1 sampai 3, tapi karena jumlah peserta terbatas, dihitung 1 sampai 2 saja. Silakan. 1, 2, 1. Nah, silakan yang sesuai dengan hitungannya tadi, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan hitungannya tadi. Silakan. Ini dia. Langsung disatukan. Ya. Ini bangkunya diputar kayaknya, ini terlalu tinggi kayaknya. Mana yang sama tinggi dengan ini? Ya, itu tarik yang 2. Ini yang 2 yang kasih keluar ya. Yang 2. Dibawa ke belakang. Salah. Oh iya. Ini satu lagi. Coba diperbaiki dulu ini ya. Ambil kursinya. Ya, 3 orang ya. Sudah ya? Ya, silakan membuka
modul tentang salah ya saya. Aduh. Oh enggak apa-apa, saya belum kesini saya itu. Belum ya? Enggak apa-apa. Ya, sudah. Ya, sekarang sudah terbentuk kelompok sesuai dengan hitungannya tadi ya. Sesuai dengan hitungannya tadi. Baik, kan diperhatikan di atas ya. Akan diperhatikan di atas. Nah, perhatikan dulu. Ini adalah macam-macam peralatan dan perlengkapan gambar teknik, betul ya, gambar teknik. Oke, yang satu adalah busur derajat. Iya, busur derajat. Pernah lihat busur derajat? Nah ya, bendanya ada di sini ya, busur derajat seperti ini. Kalau yang belum pernah lihat busur derajat seperti ini ya bendanya ya. Nah ini modelnya dia. Dia setengah lingkaran ya. Ada juga sih yang lingkuran penuh sebenarnya ya. Ini setengah lingkaran ya. Ini busur derajat contohnya ya. Nah busur derajat. Nah diperlihatkan, dilihat dulu busur derajat. Terus apalagi kertas gambar ada di sini ya, kertas gambar ya. Kertas gambar, terus pensil gambar. Nah ada pensil gambar di sini, ada pensil gambar. Nanti kita bedakan, nanti kita jelaskan bedanya. Terus penggaris T kita tidak punya nih ya. Penggaris T itu penggaris panjang berbentuk T dia ya, yang digunakan menggunakan sisi dari meja untuk membuat garis lurus. Nah yang kedua adalah penggaris siku seperti ini ya, penggaris siku. Ya terus jangka. Nah jangka ada di sini, jangka ya. Mungkin selalu pernah digunakan, serasa pernah digunakan jangka ya. Ini jangka, dilihat ya. Nah. Terus mal itu adalah yang ada beberapa mal di sini, nanti dijelaskan satu-satu. Ini namanya mal huruf, mal kuping sih. Ada juga mengatakan mal lengkung ya, lengkung. Terus ada mal elips. Ya. Kira itu. Terus rapido itu semacam pulpen tapi yang khusus digunakan di kalkir, di atas kalkir, kertas kalkir itu kertas roti, kertas yang transparan, tembus pandang ya, transparan, kabur ya, kertas roti biasanya dibilang. Terus yang terakhir itu papan dan meja gambar. Nanti kita lihat bagaimana desainnya ya. Dia ada 9 di sini ya. Oke. Nah, ini adalah busur derajat. Nah, yang digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Jadi dia membuat sudut sama besar. Jadi juga digunakan untuk membuat sudut. Ya, digunakan untuk membuat sudut, digunakan untuk membagi sudut sama besar. Jadi kita bisa paham sudut sama besar itu seperti apa bentuknya ya. Nah, itulah busur derajat. Itu tadi kita sudah lihat bendanya seperti ini busur derajat ya. Sudah dipaham busur derajat ya. Nah, nanti cara penggunaannya busur derajat ini, itu misalnya kita mau menentukan sudut berapa suatu gambar ya. Jadi itu ini diletakkan pas di tengah-tengahnya sudut itu. Nah itu akan terbaca. Nanti terbaca sudut dari gambar tersebut berapa derajat. Ya. Oke. Kira itu kita lanjut ke kertas gambar. Saya rasa kalau masalah kertas gambar, Anda pernah gunakan juga ya, di SMP itu pernah gunakan kertas gambar, tapi kertas gambar yang ini kita ada ukuran sebenarnya. Dan masalah ukurannya itu ada di materi yang saya share di Google Drive-nya semua. Ya, ada yang saya share link-nya itu ada di situ, lihat kertas gambar itu berapa ukurannya. Nah, ini kertas gambar ukuran A3. Nah, A3 ini hasil bagi 2 dari A4 ya.
A2, sorry, maaf. A1, A0, terus A1, jadi A0 itu yang paling besar, terus dibagi 2 menjadi A1. Terus A1 dibagi 2 menjadi A2. A2 dibagi 2 menjadi A3. A3 dibagi 2 menjadi A4. Ini A3 nih. Berarti hasil dari A2 ya, dibagi 2. Ya. Ada di ininya ya, di modul materi ajarnya yang saya share di Google Drive-nya. Nanti dibuka menggunakan tabletnya semua ya. Ya, kertas biasa digunakan untuk membuat gambar teknik adalah kertas warna putih ya. Biasanya kita kalau untuk gambar teknik harus warna putih ya. Harus warna putih karena dia untuk pensil. Nah, sekarang pensil gambar. Ada berapa pensil di atas? Ada? Dua ya. Satu pensil batang, yang kedua adalah pensil mekanik. Ya. Kalau pensil batang mungkin yang Anda gunakan di waktu SMP ya, pensil batang yang diraut ya, yang diraut terus kelihatan isinya itulah yang diraut kasih runcing ya kan. Nah, kalau di gambar teknik tetap digunakan ini juga, cuma ada teknik penggunaannya ya, ada teknik penggunaannya. Dia tidak sembarang diraut, terus tidak sembarang digunakan ditarik, tidak. Dia harus diputar dia kalau ditarik dia. Kalau menggunakannya, kalau di gambar teknik itu harus berputar. Ya. Tidak boleh anda tarik berdiri, itu harus ditarik ada sudut kemiringannya ya, terus ditariknya berputar supaya ketebalan garis sama. Nah, itu pensil batang. Yang kedua adalah pensil mekanik ya. Nah, ini pensil mekanik ya. Jadi begitu Anda tiris itu keluar tintanya gitu. Tinta pensilnya ya. Keluar tinta pensilnya. Nah, semakin ini dia ada ukurannya, ada 0,5, ada 0,3, ada 0,1 ya. Tapi ini kita gunakan adalah 0,5. Itu yang digunakan. Itulah pensil mekanik. Nah, jadi ada dua ya, jadi satu pensil batang, kedua pensil mekanik. Ya, pensil adalah alat gambar yang paling sering digunakan pada gambar teknik dasar ya. Nah, ini tadi penggaris T. Nah, kita tidak punya ini penggaris T tadi ya. Nah, itu gunanya itu yang tanda tambahnya. T-nya itu dia dikaitkan di sudut meja. Dia dikaitkan di sudut meja, otomatis kan dia akan lurus karena pemikirannya adalah semua sisi meja itu lurus ya. Maka Anda membuat garis lurus itu menggunakan ini saja, penggaris T ini ya. Tapi masalahnya adalah apakah betul-betul mejanya lurus? Jangan sampai ada paku di sini kan, yang bisa bengkok lagi kan. Nah, itu dia masalahnya. Nah, terus penggaris. Nah, ini penggaris siku ya. Terasa sudah dilihat penggaris siku semua ya. Ini penggaris siku dengan sudutnya ya. Nah, dengan sudut-sudut istimewanya yang saling tegak lurus ya. Nah, terus jangka. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran ya. Membuat lingkaran. Jangka digunakan untuk membuat lingkaran ya. Ya, saya rasa dipahami itu ya. Nah, jangka itu terbagi, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung lingkaran berapa yang Anda mau bikin. Ya, ada lingkaran sedang, ada lingkaran kecil ya. Jangkanya juga ada sedang, ada kecil. Karena kalau misalnya jangka ini terlalu besar nih kan, tidak susah dipakai untuk buat lingkaran terlalu kecil ya. Agak repot. Nah, mal ya. Bukan mal pasar ya. Nah, ini mal. Itu adalah ya, ini ada ya, ada mal huruf. Ya, itu tadi saya bilang ada beberapa mal di sini. Narju. Silakan cuci muka dulu. Kalau ngantuk ya. Nah, silakan. Ya. Di sini ada mal huruf ya. Nah, ini digunakan untuk
menulis huruf di dalam kertas gambar. Jadi kita tidak sembarang menulis di dalam kertas gambar itu, ya. Jadi kita tidak sembarang menulis, ya. Jadi ini ada mal huruf, ada huruf yang disesuaikan, ya, standarisasi, ya. Ini ada yang seperti ini mal huruf ini ke, ya, silakan. Ini adalah diameternya 0,3, mal huruf 0,3, ya. Ada juga 0,4, ada 0,5. Biasanya itu yang digunakan mal huruf. Nah, ada juga ini mal huruf tapi ini tidak standar, saya tidak tahu. Saya cuma kebetulan ambil tadi, ini tidak standar, agak besar sekali ini, ya. Tapi bisa juga digunakan misalnya kalau yang mau ditulis itu agak besar, ya. Nah, sekarang mal lengkung. Mal lengkung, ya. Bukan mal lengkung, ya. Maksudnya mal yang posisinya melengkung, ya. Tapi biasanya sih mal puping. Kalau saya sih mal puping biasanya. Ini mal lengkung. Ini ada misalnya pembuatan gambar yang tidak lingkaran juga, tidak elips juga, maka digunakan ini untuk membantu atau membuat lingkaran yang sangat besar yang tidak mungkin digunakan oleh jangka, ya. Tidak mungkin digunakan oleh jangka, maka digunakanlah ini untuk membentuk, misalnya kita menggambar eskavator, ya. Eskavator yang bannya besar, kan. Nah, tidak ada jangkanya, tidak bisa kan, apalagi ini elips. Kalau 3 dimensi gambarnya itu harus menggunakan elips, bukan lingkaran. Maka susah, menggunakan jangka juga susah. Menggunakan bantuan mal elips juga tidak bisa karena terlalu besar, maka digunakanlah mal lengkung, ya seperti ini, ya. Ini ada yang besar, ya. Nah, bahasanya mal lengkung. Ini kalau pengalaman saya sih buat saya gunakan ini, pengalaman saya itu gunakan pada pembuatan pembuatan ban eskavator. Itu harus 3 dimensi, eskavatornya bannya kan elips. Nah, makanya dipakai ini untuk digambar garis dulu ini, terus dibiring, terus disambung lagi. Gitu. Jadi elips, bannya baru kelihatan bundar dia dari sudut 30 derajat, ya. Ya, saya rasa itu. Apalagi mal bentuk. Ya, mal bentuk misalnya kita mau gambar segitiga, mau gambar tanda panah, bisa digunakan itu, ya. Nah, tapi ya ada juga lingkaran yang kecil di situ, ya, ada. Ya, banyak, ya. Yang itu yang terakhir adalah mal elips seperti ini, ya. Elips dia bentuknya telur, ya. Telur, kayak telur. Bentuknya kayak telur. Ya, bentuknya kayak telur dia, mal elips. Ini bisa membuat misalnya benda misalnya silinder kita mau bentuk dalam 3 dimensi, ini gunakan. Menggabungkan 2 kali itu sudah langsung bentuknya silinder. Maksudnya benda yang bulat berdiri 3 dimensi. Nah, ini. Cepat jadi dia mal elips, ya. Nah, saya kira itu. Apalagi mal digunakan memudahkan, mengefisienkan waktu dalam pengerjaan gambar dalam berbagai macam bentuk. Nah, rapido ini itu yang tadi saya bilang pulpen, tapi digunakan di kalkir, ya, di kertas roti sih biasanya dia, kertas yang transparan itu digunakan, ya. Nah, itu setelah jadi gambarnya di kertas, begini, ya. Setelah jadi gambarnya di kertas, itu kertas kalkirnya ditempel di atas gambar yang sini, ya. Misalnya sini ada gambar, ya. Sudah jadi gambar kita misalnya, kan. Terus kertas rotinya ditempel di atas. Terus biasanya dikasih lampu dari bawah, terus digambar pakai rapido. Nah, di atas kalkir itu karena cuma tinta rapido lah yang bisa melengket di kertas kalkir itu. Nah, dan itu tidak boleh salah, repot kalau salah, karena kalau salah nggak bisa dihapus. Kalau kertas sudah menggambar di kertas kalkir itu nggak bisa salah, karena kapan salah repot. Kecenderungannya disilet dia. Kalau mau lepas itu, tapi ya posisinya kertas biasanya rusak, kertas kalkirnya. Jadi memang kalau sudah menggunakan rapido itu kecenderungannya tak boleh salah, ya. 0,001 lah kesalahan di situ, ya, tidak boleh salah. Nah,
untuk menggambar pada kertas kalkir ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah kita ada meja gambar. Nah meja gambar seperti ini. Orang tidak menggambar di meja seperti ini, seperti meja-meja kayak bangku kayak yang kita gunakan. Jadi ada memang meja mempunyai kemiringan tertentu, itu sudah ada semua alatnya di situ. Jadi sudah ada semua alatnya di situ ya. Kan? Ya. Jadi itu yang warna hitam di atas meja itu tinggal dorong, bisa mau bikin garis di atas lurus, mau bikin garis 30 derajat, itu tinggal pencet itu ada 30 derajat langsung bisa bikin. Dia tidak gunakan busur lagi, dia tidak perlu pakai busur dulu, ukur lagi 30 derajat bagaimana bentuknya, ya kan? Kalau pakai meja gambar itu semuanya dimudahkan. Karena sudah ada di situ ya, sudah ada apa namanya itu ya, yang warna hitam yang di atas itu yang mengontrol semua itu. Nah, itu ada sudut kemiringan tertentu, lurus. Jadi gampang menggambar kalau menggunakan gambar meja gambar ya. Ini. Tapi ini mahal ya, lumayan mahal. Ya, saya kira itu ya. Cukup ya, saya kira sampai di situ. Ya, sekarang dibuka di Google Drive-nya yang saya sudah sharekan, dibuka di Google Drive-nya pakai tabletnya semua, silakan. Ya, silakan cari informasi tentang peralatan gambar teknik ya. Ya, cari informasi yang lengkap tentang peralatan gambar teknik. Silakan ada di Google Drive ya, silakan ya dibuka. Ya. Silakan dibuka di Google Drive ya. Ya. Silakan berdiskusi dengan temannya, ada di situ. Silakan dicari tentang kelengkapan fungsi dari peralatan kelengkapan gambar teknik, fungsi dari kelengkapan gambar teknik. Silakan berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi. Ya, komunikasi. Silakan komunikasi. Bicara. Silakan. Silakan dikomunikasikan. Baik. Bicara. Silakan komunikasikan apa fungsi ini. Keraskan saja suaranya, tidak apa-apa. Ya. Bicara saja. Abjung komunikasi dengan tentang apa itu ini yang bicara. Menurut kau apa? Silakan Abjung. Silakan komunikasi. Apa yang mau tanyakan sama Akbar? Besarkan suaranya. Ya, besarkan suaranya. Ada di data apa? Fungsi sudah dapat fungsi dari peralatan gambar teknik di situ? Ada ya? Mulai dari fungsi apa itu? Derajat. Silakan komunikasikan dengan. Nah, ya, komunikasi saja.
Gimana? Ya, di dalam modul itu ada pertanyaan di situ, beberapa pertanyaan di sini ya. Ada ya? Ada. Nah, pertanyaan pertama, coba Akbar apa pertanyaannya di situ? Kelompok 1, kelompok 2? Ya? Ya. Apa pertanyaannya? Coba dibacakan. Saat ini, Ke tablet. Ya. Ya. saat ini, Ya? proses pembuatan gambar teknik telah menggunakan media komputer. Iya, betul. Menurut pendapat Anda, apa kelebihan dan kekurangan menggambar secara gambar melalui menggunakan komputer? Iya, betul ya. Ada pertanyaan di situ di modul bahwa sekarang kan sudah menggunakan komputer ya kan? Nah, apakah menggambar manual itu akan ditinggalkan? Ya, begitu kan pertanyaannya seperti itu. Terus muncul pertanyaan, apa kelebihan atau kekurangan dari menggambar manual secara manual daripada menggambar komputer? Nah, coba ada yang bisa? Ya, kelompok 1 silakan Arju berdiri. Kekurangan desain secara manual. 1. Harga relatif mahal. Ya, 2. Perlu kecermatan dan kehati-hatian yang ekstra dalam pengerjaan. 3. Ya. Sulit untuk diduplikasikan. oke ya, bisa close dulu untuk kelompok 1 ya. Ya, jadi Arju menjawab bahwa itu kalau menggambar manual Pak, itu butuh kehati-hatian yang sangat tinggi ya, karena tingkat kesalahannya sangat besar sebenarnya karena menggunakan ketelitian manusia. Terus biaya yang dikeluarkan untuk menggambar teknik itu secara manual itu besar karena menggunakan alat-alat yang banyak, mulai dari malnya, mulai dari pensilnya, mulai dari penghapusnya, segala macam ya. Jadi itu sesuatu yang mahal ya. Ya, luar biasa ya. Nah, Arvin silakan. Masih ada tambahan dari kelompok 2? Hah? Oh, kelebihannya ya, silakan. Tadi kan kekurangannya ya. Sekarang kelompok 2 minta kelebihannya ada Pak. Silakan. Ya, luar biasa ya. Silakan Nasar, kelebihannya. Berdiri. Kelebihannya saja ya. Kelebihannya gambar yang dibuat bersifat khas sesuai dengan kepribadian sifat dan emosional penggambar. Oke, betul ya. Ya, terus itu ya. Itu saja. Oh ya, silakan duduk ya. Aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Ya. Bahwa menggambar manual itu tetap ada kelebihannya, yaitu gambar manual itu akan menghasilkan ciri khas dari gambar si pembuatnya. Jadi orang kalau melihat gambarnya itu dia sudah paham bahwa ini gambarnya si desain ini desainnya ini, kan kita sudah tahu ini identiknya desainnya ini, jelasin pembuatnya si siapa, Nasar misalnya. Oh, Nasar ini buatannya Nasar ini. Kita paham karena dia selalu menggunakan gambar-gambar tertentu di sini. Ya, gitu ya. Ya, sama sebenarnya kalau pelukis itu ada identiknya dia pelukisnya itu. Nah, susah diciplak gitu maksudnya. Tapi menurut Arvin susah untuk diperbanyak, dia bilang tadi. Susah itu diperbanyak Pak karena itu butuh waktu untuk menggambar ulang lagi gitu ya. Nah, kalau komputer kan tinggal copy paste kan, selesai copy paste ya sudah bisa banyak lagi ya. Nah, itu dia. Oke, sekira itu luar biasa ya. Masih ada pertanyaan di situ? Nah, apa itu? Dengan saat menggambar, Anda tidak memiliki unsur derajat. Alat apa sajakah yang dapat digunakan untuk membuat berbagai judul dengan besar tertentu? Iya, pada saat Anda tidak mempunyai unsur derajat, Anda membuat sudut ini, tapi tidak punya unsur derajat. Alat apa saja yang bisa digunakan? Coba, ada yang bisa? Silakan, Nasar. Bisa menggunakan mistar segitiga. Bisa menggunakan mistar segitiga. Untuk mempunyai
sudah mempunyai sudut Yang sudah mempunyai sudut 45, 60 derajat. iya 60, 90 ya. Sudut-sudut istimewa ya. Ya, bisa ya. Upload dulu kelompok 2 ya. Luar biasa. Ada tambahan dari kelompok 1? Apalagi alat yang bisa digunakan? Tidak ada. Ya sebenarnya bisa menggunakan lingkaran juga ya. Proses menggunakan jangka bisa ya, bisa menggunakan jangka ya. Tapi dengan cara menggunakan bantuan mistar lagi untuk membagi jari-jarinya untuk membuat suatu sudut ya. Oke, saya rasa itu. Pertanyaan masih ada? Ya? Siapa? Nakbar lagi sudah? Apa itu pertanyaannya? Jelaskan teknik penggunaan busur derajat, penggaris siku dan D. Ya. Jangka, mark serta mesin gambar. Oke, apa itu? Silakan. Apa jawabannya? Jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan teknik menggunakan busur derajat. Silakan teknik menggunakan busur derajat ya. Ya, silakan. Jelaskan teknik penggunaan busur derajat. Apa di situ, Nanasan? Ya. Berdiri. 1. Ya. Posisikan puncak sudut pada pangkal busur derajat lalu secara perlahan. Iya. Ditambah busur derajat sehingga kaki sudut jatuh di atas garis. Iya. Busur derajat. Oh ya, diposisikan busur derajatnya di atas bangun. Terus Jatuh. dan ditentukan jari-jari ya. Terus untuk menentukan apa itu? Untuk menentukan busur derajat, menentukan sudutnya maksudnya. Ulangi dibaca. Posisikan puncak sudut pada pangkal busur derajat. Lalu secara perlahan putarlah busur derajat sehingga kaki sudut jatuh di atas garis dasar busur derajat. Oh gitu, paham ya. Kaki sudutnya jatuh di atas busur derajat untuk menentukan sudutnya ya, untuk menentukan sudutnya. Misalnya kita mengukur sudut suatu bangun itu ditentukan pangkal dari busur derajatnya ini, terus nanti bertemu dengan ujung dari busur derajatnya ya. Nanti dia menunjukkan oh ini sudut berapa. Nanti kita bisa baca di situ ya. Dan ada di video di Google Drive-nya, di materi ajarnya itu ada, saya simpan di situ link video penggunaan busur derajat. Di situ ada ya. Oke, saya rasa itu upload dulu untuk kelompok 2, saya rasa cukup ya. Ada 3 pertanyaan ya. Terus ya silakan mendiskusikan kembali tadi dari fungsi-fungsi peralatan gambar teknik itu. Silakan bertukar pendapat kembali dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya. Sambil ya saya melakukan penilaian dari proses diskusinya ya. Ya. Jadi siapa yang aktif, siapa yang pasif ya. Ya, silakan. Nanti saya silakan berdiskusi tentang alat-alatnya tadi ya, alat-alat gambarnya. Silakan ya. Ya, bagaimana? Ada hasilnya tadi yang alat-alat gambarnya? Ada ya? Ya mulai dari apa? Sudah berapa didapat? Mulai dari busur derajat. Fungsionalnya apa? Untuk membagi sebuah sudut derajat yang besar. Oke, bagi sudut sama dia semua besar. Apa yang susah didapatkan di situ? Ada yang agak susah dipahami? Mungkin? Apa itu? Rapido ya. Fungsi dari rapido ya. Rapido itu sebenarnya tinta pulpen cair.
Cuma itu memang khusus untuk digunakan di kertas kalkir. Jadi dia pulpen cair dan butuh perawatan. Jadi dia setiap sudah dipakai itu harus lepas tintanya. Karena kapan itu bisa meleleh dia. Terus itu kalau di kertas kalkir dia meresap masuk di atas kertas kalkir. Nah itu harus pakai tinta dari Rapido ini. Ya, jadi dia khusus didesain memang untuk menggambar di atas kertas kalkir. Ya itulah Rapido ya. Ya memang agak-agak baru sih mungkin Anda dengar itu Rapido ya. Nah kalau kelompok 1 bagaimana? Ada masalah dengan ada yang agak sulit dipahami di situ? Tentang apa? Peralatan apa yang ada yang mau dipertanyakan mungkin peralatannya yang agak susah dipaham? Ada? Ya? Apa? Ada? Cari saja, mungkin. Arul, apa tuh? Yang agak susah dipahami dari 9 alat gambar yang di atas lah. Ya? Apa? Ada yang sulit dipahami kelompok 1? Tadi kelompok 2 kesulitan memahami Rapido. Rapido apa sih Pak? Ya. Nah, itu pulpen, ya, pulpen cair yang digunakan untuk kertas kalkir. Kalau kelompok 1 sudah paham, sudah bisa? Bisa semua ya? Bisa ya? Oke lah, oke. Saya rasa cukup untuk itu ya. Baiklah, kalau begitu silakan kelompok 1 presentasikan hasilnya tentang diskusinya tadi yang mulai dari fungsi-fungsi alat-alat gambar ya. Apa saja yang di situ ya. Yang pertama apa? Ya. Mulai dari alat gambar apa tadi? Ya. Ya, silakan berdiri. Ya, mungkin 5 berapa situ? 9. Ya, bisa disebutkan 5, 4. Nanti kelompok 2 menyebutkan 5. Yang pertama berapa? Unsur derajat digunakan Ya. Membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Oke. 2. Kertas yang biasa digunakan untuk menggambar teknik adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Oke, lanjut. 3. Pensil Iya. adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Oke. 4. Penggaris siku terdiri dari penggaris segitiga sudut 40 derajat, Ya. 90 derajat, 45 derajat, dan 1 buah penggaris bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Oke. Ya. Ya, lanjut kelompok 2 mungkin. Ya, tambahkan Jangka. jangka Jangka adalah Ya. alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran. untuk membuat lingkaran. Selanjutnya apalagi? Mal ya. Mal digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran kecil. Oke. Elips, Elips, segi segi enam, enam, garis bentuk lainnya. Oke. Ya. 7. Rapido. Rapido. Rapido adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir. Oke. Yang terakhir, Papan papan dan meja gambar dan meja gambar. harus mempunyai permukaan yang rata. Harus mempunyai pemakaian rata, digunakan untuk sebagai meja menggambar ya. Iya, tapi ini sudah digunakan, ada alat khususnya di situ ya. Meja gambar ada alat khususnya di situ, sudah disiapkan semua. Ya, saya kira itu ya. Oke. Saya rasa sudah penyajian kesimpulannya dari fungsi dan analisis tentang fungsi peralatan gambar teknik ini. Saya ulangi tadi, mulai dari busur derajat digunakan untuk membuat sudut ya, untuk menentukan sudut, untuk mengukur sudut. Nah, itu digunakan busur derajat. Terus apa lagi tadi?
Kertas itu digunakan untuk ya sebagai tempat menggambar, ya, mengaplikasikan ide Anda, menggambar. Nah, itu harus menggunakan kertas putih. Ya, harus menggunakan kertas putih yang mempunyai ukuran tertentu, ya. Mempunyai ukuran tertentu, ada mulai dari A0, A1, A2, A3, A4, ya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah penggaris pensil, ya. Pensil ada dua, pensil batang dan pensil mekanik. Nah, kalau pensil batang itu masih digunakan tapi untuk terbatas. Sementara pensil mekanik itu bisa digunakan untuk membuat, misalnya menggunakan mal huruf, itu harus pakai pensil mekanik karena susah bekerjanya pensil batang di dalam mal, ya. Misalnya mal hurufnya seperti ini, ya. Nah, tadi mal hurufnya. Nah, kalau pensil batang itu besar, dia agak susah masuk. Makanya harus pakai pensil mekanik. Nah, ini kalau pensil mekanik dia masuk nih, jalan-jalan. Ya, dipaham, ya? Nah, itulah gunanya pensil mekanik. Terus pensil mekanik itu enak karena pada saat kita menarik garis, ketebalan garis itu sama. Pada saat kita menarik garis, ketebalannya bisa sama. Kalau pensil batang itu harus diputar untuk membuat ketebalan yang sama. Karena kapan Anda tidak putar, semakin lama semakin lebar dia. Jadi di sini tipis, begitu panjang sudah lebar. Karena ya, terkikis, ya, di kertas. Selanjutnya setelah pensil, penggaris siku, ya, penggaris siku. Gunanya untuk bisa membuat sudut juga, bisa membuat garis tegak lurus, ya. Nah, itu penggunaan penggaris siku segitiga itu bisa digunakan untuk membuat garis sejajar. Ya, garis sejajar menggunakan mistar siku ini. Nanti kita praktekkan, ya. Ya, terus setelah itu jangka jelas untuk membuat lingkaran. Ya, tergantung jangka berapa, ada jangka besar, ada jangka sedang, ada jangka kecil. Ya, tergantung lingkaran apa yang Anda mau buat. Nah, sekarang yang selanjutnya mal. Nah, ada berapa mal tadi? Mal huruf, mal lengkung. Ya, mal huruf untuk membuat huruf, mal lengkung untuk membuat elips yang besar misalnya, ya. Itu pakai mal lengkung. Terus apalagi mal elips, ini mal elips untuk membuat bentuk-bentuk elips, ya, kayak telur, ya, bukan bundar, ya. Terus mal apa lagi tadi yang ada? Mal bentuk, ya. Mal lingkaran untuk membuat lingkaran, ya. Jadi tidak hanya jangka, ada juga mal lingkaran, ya, untuk ukuran tertentu. Ya, setelah mal apa lagi? Rapido, ya, kita ulangi lagi. Rapido untuk itu pulpen cair yang digunakan untuk menduplikat sebuah gambar dari kertas ke kalkir. Jadi tidak bisa Anda menggambar langsung rapido, tidak. Misalnya Anda mau menggambar nih, langsung Anda menggambar langsung di kalkir, tidak bisa. Pasti dia menggambar di kertas dulu. Nanti setelah jadi di kertas baru didekatkan, ditempelkan, nanti kelihatan kan di situ. Apalagi kalau pakai cahaya lampu dari bawah, nah itu baru pakai kalkir di atasnya. Jadi tidak ada orang yang gambar langsung kalkir. Masa mau langsung kalkir susah itu, karena salah sedikit saja susah dihapus dia. Nah, itu menduplikat pakai kertas kalkir. Kenapa kertas kalkir? Karena dia itu penyimpanannya lama. Kalau kita simpan biar bertahun-tahun tuh awet kertasnya, dia tidak akan robek, dan tidak termakan waktu seperti kertas begini. Kertas begini kalau terlalu lama hancur, ya, dia akan kehilangan kualitasnya. Kalau kalkir tidak. Nah, itu kenapa harus dikalkirkan? Supaya nanti kalau mau mendesain lagi diambil saja kalkirnya. Begini dulu desainnya, ini mobil Avanza ini. Saya juga gambar deh. Ada. Tapi sekarang kan sudah sistem komputerisasi, ya. Apalagi yang terakhir adalah meja gambar, yaitu untuk sebagai wadah tempat menggambar yang sudah dilengkapi dengan semua peralatan-peralatan, misalnya yang tadi yang kita tahu bahwa ada penggaris T, ada busur derajat, itu sudah ada semua di meja gambar. Jadi gampang sekali. Anda tidak cari mana busur derajat, mana
Oh tidak, langsung saja. Oh langsung putar saja. 30, 60. Nah, seperti itu. Ya, kira itu. Ya, sekira itu. Ya, apalagi? Ya sudah, jadi sudah kita tadi tentang peralatan. Sekarang kita mau menggunakan peralatannya. Kita harus menggunakan peralatannya. Silahkan bangkunya disusun lurus kayaknya ya, atau berhadapan begini, berhadapan saja. Jadi satu-satu orang, ya, satu-satu orang. Ya, satu meja satu orang, atau tidak saling mengganggu kalau begini. Oh, kita begitu. Silakan ketua kelompok naik di sini, ambil kertas, bagikan ke teman-temannya, ambil juga mister, silakan. Berapa situ? Ya. Nah, itu disuruh membuat benda yang ada di sekitar Anda di sini atau dari internet. Tapi menggunakan mister ini saja. Misalnya ada apa benda apa di sekitar Anda, ya? Saya mau buat itu, pakai ini bantuannya. Nanti kan ada gambar, ada garis sejajarnya ya. Nah, silakan. Ya silakan, kasihkan dari mister segitiga. Ya kasih pensil semua, temannya. Ya. Silakan ya. Ya, untuk membuat ambil kertasnya mana? Silakan tabletnya disimpan dulu, mungkin ini sudah dipindahkan tabletnya semua dulu. Ya, kertas sudah. Ya, tabletnya disimpan semua dulu. Silakan. Mungkin mau ke sini ya, karena agak repot kalau di situ. Ya. Ya, supaya bisa ke sini Nasar, kalau daripada di situ agak repot. Nah, supaya tidak goyang gambarnya, pastikan dia lurus ini, terus dikasih samping, gini, paham? Sedikit aja, supaya dia tidak goyang. Nah, pastikan lurus dan tidak goyang. Ya, silakan tunduk. Silakan dikasih lepasnya. Kasih begini, dia kasih 4, supaya tidak goyang gambar. Ya, kasih 4 supaya tidak goyang gambarnya. Ini pastikan lurus dulu, ini kan ada dasar lurus. Luruskan itu jadi tidak goyang gambar. Ini kan. Nah, kasih semua, kasih sisi 4. Ya, dikasih dulu. Silakan nanti pelan-pelan. Silakan menggambar. Ini saya kasih dulu LKPD-nya ya.
Nah, ini perintahnya di sini ya. Nah, itu kan dijawab yang di atas, terus yang di bawah itu digambar di sini di kertas ini. Coba dibaca dulu ya. Ini dijawab, nanti dikumpul ini ya. Nanti dikumpul untuk dapatkan nilainya. Ya, silakan dibaca. Nah, ada pertanyaan di belakang itu. Buatlah gambar sketsa ya di belakang. Jadi nanti yang dijawab isi kolomnya di sini ya. Isi kolomnya di sini A, misalnya A itu apa ya? Nah, B itu apa? Terus ini nomor 2 dibuat di kertas gambar yang ini yang sekarang. Ah, enggak. Ya, enggak. Baca nomor 2 apa? Buat gambar sketsa dari sebuah objek di sekitar Anda, gambar dari internet. Kalau yang ini gambar ini untuk menjawab bagian ini saja. Kalau ini silakan cari gambar di sekitar Anda. Jangan ini segitiga saja. Mister segitiga ya. Lurus saja. Nah, ya itu. Tuh, ya. Nah, gambar apa yang mau Anda gambar di sini? Lihat, ada enggak yang bisa Anda gambar di sini? Di sekitar Anda. Gambar apa yang Anda bisa gambar di sekitar Anda sekarang? Hah? Apa misalnya? Ya? Gambar apa? Iya. Nah, tapi kan bagaimana cara membuat meja? Apakah bagaimana cara menggunakan? Nah, itu kan dulu kan menggunakan segitiganya, menggunakan ya sejajarnya, menggunakan garis sejajarnya di mana itu misalnya. Misalnya Anda tadi mau menentukan berapa derajat dulu sisinya. Bisa ya? Bisa langsung garis dulu atau bagi dua dulu garisnya. Bagi dua dulu ini ininya berapa panjangnya ini. Nah. Gambar apa yang bisa dibikin? Kira-kira gambar apa? Ya? Tidak usah pakai garis pinggir, tidak usah. Langsung saja ya, langsung saja. Kita belum sampai materi. Langsung saja di tengah. Saya cuma mau melihat bawah. Langsung gambar apa yang bisa dapat. Cepat. Gambar apa yang bisa digambar? Di sekitar Anda apa ada yang lihat? Yang lurus-lurus saja. Nah, saya mau gambar meja boleh. Gambar kursi boleh. Langsung tentukan garis saja, nggak usah bisa biar tidak tengah gambarnya. Langsung tentukan garis saja dulu. Langsung tentukan garis misalnya begini, yang bagaimana supaya dia betul-betul lurus. Tapi kan ambil sisi ini kan, tentukan saya 10 garis ya. Berarti kan lurus pasti kan? Nah, coba bikin garis lurus saja dulu. Ya, tentukan saja ketinggian garisnya saya dulu. Saya mau bikin garis lurus kan? Lurus saja di sini. Atau bisa begini, mau bikin garis lurus. Nah, inilah gunanya nih Mister Segitu. Saya mau bikin garis lurus Pak. Ini kan sejajar dengan ini saya sudah garis lurus kan. Nah, ya kan? Bisa juga untuk tentukan titiknya 10 misalnya 10 ini. Tarik dulu. Minimalnya ada garis datarmu dulu kan? Minimal ada garis datarmu dulu berapa. Nah, untuk menentukan kemiringannya nanti, untuk menentukan bendanya. Ya paling bisa digambar sini meja sebenarnya ya. Coba tarik. Tidak usah pakai garis pinggir, kita belum pelajaran ini. Ya.
bisa. Sudah? Mana garisnya? Nah, coba. Sebelum pas. Tarik langsung. Tarik saja. Biar ini panjang biar. Nah. Coba. Terus pakai busur derajat untuk menentukan itu yang sudutnya kan. Tentukan sini kan, kasih lurus ini tah, kasih lurus garisnya itu, tentukan 30 di sini, nah ini 30 di sini, berarti dia kemiringan 30. Nah coba, atau 40 misalnya, 40 jadi sini, nah itu berarti kemiringan. Nah, jadi paskan gini dulu, kan? Nah, belakang dipaskan dulu ya, titipkan saja titiknya 40 di sini, misalnya berapa, 30 mau 30, nah 30 yang merah juga di sebelah sini 30 atasnya kuliah itu lepas. Nah sekarang tarik garis, mana tadi titiknya, mana, tentukan titiknya sini, kasih titik di sini, kasih titik di sini. Sudah. Ambil misternya, sudah, satu kali saja titik, tarik begini, ya sudah. Nah, langsung ketemu ini. Coba. Ini penghapusnya ya, ini penghapusnya. Pakai ini. Langsung saja begitu, sudah bagus. Kenapa ya? Ya sudah. Sekarang tentukan titik ini ya. Titik ini. Tidak usah, biar bukan pertengahan. Tidak bisa pertengahan. Tentukan saja titiknya di situ. Ini sejajar garis ini, mana itu? Ini kan? Nah, terus tentukan sudut kemiringan gambarnya, misalnya 30 atau 40 atau apa, baca 40 juga di sini. Nah, coba tunggu dulu, saya rekam. Sudah jom? Belum? Ya? Nah, ambil itu, buka. Tentukan saja titik dulu, satu di sini, tentukan saja titik ya. Nah, situ posisinya dulu. Kasih sejajar ini pasti titik kan. Nah, tentukan sudut kemiringannya dulu, apa yang berapa kemiringan berapa mau pakai, misalnya kemiringan 30, yang hitamnya kalau di sini yang 30, sini merahnya kan. Coba titik merahnya. Nah, titik 30 itu ya betul. Oke, 30 itu. Ya, betul. Nah, sekarang tarik garis ke sini. Panjang ke sana, ke sini. Coba tarik langsung. Ya, sudah. Sudah. Nah. Ya. Sekarang kau membuat garis tegak lurus, bagaimana caranya? Ambil mistar segitiga. Ini kan sudut 90 derajat ya. Kau kasih begini saja. Pastikan ini lurus dengan garis. Ini sudah 90 derajat, berdiri saja di atasnya gitu. Ya kan? Coba. Ya. Kau mau buat apa? Gambar apa? Meja atau apa? Meja. Kau mau buat meja. Berarti ini ada kakinya sudah, berarti kan? Tinggian mejanya berapa? Berapa kira-kira mau kasih tinggi? Berapa tingginya? 50 cm, 5 cm? 5 cm, titik 5 cm di sini.
titik di nolnya, ya betul 5 cm. Nah sekarang itu titik, nah ini kan kita mau bikin ininya, mejanya ini toh. Nah bagaimana caranya supaya sama derajatnya ini? Bisa menggunakan busur toh, tadi bisa juga menggunakan mistar segitiga. Di situ kelebihannya mistar segitiga. Jadi ambil saja ini, ya kan? Ini kan lurus begini, ya kan? Lurus, langsung dorong naik. Paham? Nah ulangi, kau yang lakukan. Kita rekam dulu. Oke. Coba tadi cara tarik garisnya jangan dari depan, tarik dari sini ke sini. Ya. Ya. Nah, tarik begini ya garisnya ya, jangan didorong ke depan ya. Tarik garisnya ke belakang. Sekarang sudah jadi ininya. Sekarang apanya lagi kamu bikin? Kira-kira apanya lagi kamu bikin meja itu? Apanya? Kakinya lagi. Ini kan kakinya harus berdiri di sini. Berapa panjang meja? Kau tentukan dulu panjang mejanya berapa. Sama panjang mejanya berapa? Misalnya kan 10 kan? Nah, titik di sini. Terus ini kan harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Ya, tegak lurus. Gampang saya tegak lurus. Nah, ini tegak lurus gitu. Ya kan? Tegak lurus ke sini saja sampai sini. Tegak lurus, pastikan dulu tegak lurus. Mana Bang? Yuk, sudah? Ya, mantap. Nah. Apa itu kau bikin? Meja? Kursi. Nah. Harus pakai bantuan garis ini segitiga. Misalnya kau mau bikin, apalagi kau mau bikin ini? Samping sini. Nah harus berdiri begini kan? Nah itu kan kalau mau berdiri kasih begini saja. Ini berdiri kan? Kasih lurus. Nah kasih titik di mana kamu kasih? Nah, berapa panjangnya itu? Berapa panjang kursinya dulu? Ukur dulu titiknya. Ini berapa? Tentukan. Wow, sudah. Berarti untuk menentukan garisnya sini saja, ya kan? Ini misalnya dorong naik ke sini. Nah sudah. Nah ini juga begini, ini sunannya dari tadi seharusnya jadi ini kan dorong ke sini ya. Sudah garis sejajar nih. Nah bikin dulu nih, begitu saja ya. Nah mau bikin apa tuh? Meja. Nah itu harus tentukan panjang mejanya berapa. Harus dulu bikin tinggi mejanya berapa. Ukur dulu pakai tinggi meja berapa. Ambil dulu mistar yang bagus. Tinggi mejanya berapa? Kamu berapa senti tinggi meja? 4 coba. Enggak pakai pendekan. 5 oke. Titik 5. Titik 5. Tapi kau harus bikin garis sejajar. Yang ini kan? Harus bikin garis sejajar yang ini. Ini. Dan dorong saja ke sini. Ya kan? Dorong ke sini. Udah garis sejajar itu. Mana pensil? Pensil ditarik. Jangan didorong ya. Nah, tarik saja dulu gitu. Nah, begitu juga di samping ini. Nah, begitu. Pokoknya caranya supaya dia bisa terbuat. Nah, ini bisa aja karena kau gambar terusnya menghadap kayak tadi. Nah, bikin begitu dulu, nanti kan bikin kotaknya di atas, terus tinggal kaki-kakinya. Kotaknya sudah jadi, kaki-kakinya. Nah, itu kan kasih jadi itu kotaknya misalnya. Ini kan harus sejajarin. Makanya itu, ya. Gini kan? Ambil mistar. Ini butuh mistar panjang.
Itu harus sejajar ya. Kan sejajar. Perhatikan dulu yang lain ini. Ini kan begini. Dia sudah mau bikin. Ya ini dorong ke sini. Oh goyang. Perhatikan dulu. Ini kita dorong ke sini. Lewat. Nah sudah. Tarik. Nah, ini sudah kotak. Nah, ini pasti kotak. Tinggal ini lagi kan. Nah, ini lagi sejajar. Nah, ini kemana? Ke sini ya. Nah, oh ya sini deh. Bikin dulu banyak. Bikin kotak saja. Bikin kotak dulu. Nah, pastikan dia lurus. Terus ini lagi. Ini. Oh begini. Agak kotor itu kalau menggambar begini. Ah, ini berarti salah. Ada yang salah ini. Ada yang enggak lurus ini. Oh enggak sampai itu, kurang panjang ya. Kurang panjang saja. Bukan tidak sampai. Bukan salah. Sampai kan? Tinggal kaki-kaki. Kakinya bagaimana? Nah, tinggal di sini nanti. Nah, atau mau bikin ketebalan meja dulu, ketebalan ininya. Berapa senti ini kan? Nah, berapa senti misalnya. Nah, gini. Tentukan berapa senti, berapa mili. 0, 1, 2. Nah, setelah itu ambil ini. Ya aja. Ketebalan meja ya. Ini ketebalan meja ini kau bikin. Salah. Lalu ada. Ketebalan meja sudah kan ya. Bikin lagi di situ coba. Tarik ke sana. Nanti kan tinggal kaki-kaki saja tarik turun tuh. Nah, bagaimana? Dapat. Sudah ya? Jadi menggunakan pelalakan ya sudah. Sudah ada jadi? Nah, itu lurusnya ya. Ini ya, itu lari ke situ. Oke. Sabar, pindah dulu. Ketebalan mejanya bisa mungkin begitu. Ketebalan meja pakai 2 mistar. Ambil dasar dari atas saja. Salah. Ini tadi kan begini, ini dulu ku ratakan nih. Kan ini yang ku dasar, kasih pasti ya. Terus rapat ini kan. Orang naik. Titik ini. Tarik ke sana coba. Tarik ke sana. Jangan begitu. Nah, itu sudah ketebalannya. Ya kan? Tinggal kaki. Kakinya kan sudut kakinya nanti berarti kok tatap meja ini seperti ini. Tapi ini sudut ini sekarang yang kanan. Jadi nanti kan ada.
Sudah? Oke? Silakan duduk kembali dulu. Hah? Belum. Sedikit lagi ya. Wah, tinggal berarti mejanya menghadap ke mana? Di sini ya? Di sini? Atau begini? Begini kayaknya, begini ya. Nah, berarti sudut ini yang ini ya. Yang ini dah. Nah, tinggal tambahin saja berarti berapa ketebalannya. Ketebalan kursinya dulu berapa ya. Terus kasih agak lebar sedikit ya. Terus nanti ambil yang tiangnya. Nanti tinggal hapus yang lebih kayak ini hapus. Sudah. Apa yang kamu bikin? Mejanya, kakinya, tarik saja kakinya turun. Tapi ada ini. Hati ada ketebalan lagi dulu kan? Masih ada lagi ketebalan, agak tebal sedikit di sini, gini kan? Tentukan titik di sini, tarik sini, tarik sini. Iya. Tapi bisa kakinya juga dulu, kakinya dulu. Sudah? Ya. Sekira cukup dulu. Ya cukup, silakan duduk kembali. Ya. Silakan duduk kembali, lepaskan dulu. Ya. Sudah? Arjun sudah? Kira cukup ya? Ya. Kembali dulu. Nasar sama kembali di posisi semula. Silakan. Tinggalkan dulu gambarnya ya. Tinggalkan gambarnya. Ya. 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 Dikumpul peralatannya, dikumpul dulu peralatannya. Nah. Ya, sudah naik dulu, sudah dulu. Sudah naik dulu. Ya. Sudah ya. Ya baiklah anak-anakku semua kembali ke posisinya, kembali ke tempat duduknya tadi. Tidak usah itu saja. Ini nih. Ya itulah tadi penggunaan dari alat gambar. Ternyata dalam penggunaan alat gambar tadi seperti mistar segitiga tadi ternyata kita bisa gunakan untuk membuat garis sejajar ya. Untuk menggambar meja, menggambar kursi, itu bisa menggunakan dua garis segitiga untuk membuat garis sejajar. Jadi tidak perlu mengukur-ukur lagi ya. Nah, terus ya kita sudah simpulkan pembelajarannya yaitu bahwa ada 9 tadi alat gambar dengan fungsinya masing-masing, mulai dari apa tadi? Busur derajat ya, berfungsi untuk sudut. Terus apa lagi? Pensil batang dan pensil mekanik. Terus ada kertas di sana yang digunakan untuk menggambar, itu kertas putih. Terus mistar, segitiga, jangka, ya, rapido dan mal dan meja gambar ya. Nah, ada 9 tadi kita bahas di sini ya. Nah, yang fungsinya sudah kita pahami masing-masing ya. Nah, sekarang nanti kerja evaluasi, ada tes evaluasinya itu di Google Drive yang saya sudah kirim linknya ya. Ada di situ. Nanti dikirim ke saya hasilnya, kirim saja lewat WA atau kirim ke
ke WA grup ya. Nanti dikerja ya. Nanti dikerja kalau sudah di rumah. Terus ya, masalah refleksi pekerjaannya ini saya upload nanti ke Google Drive-nya, ke Google Classroom-nya untuk dilihat ya apa-apa saja yang bisa ditambah, bisa diperkuat lagi, apalagi apa-apa saja kekurangan kita dalam menggunakan alat-alat ini ya. Nah, terus satu hal yang harus kita ketahui bahwa teknologi terbaru dalam menggambar teknik itu sudah menggunakan ada namanya aplikasi sekarang AutoCAD ya, sudah banyak aplikasi ya. Selain AutoCAD ada aplikasi desain bangunan, itu sudah langsung tinggal di copy saja sudah jadi gambar ya. Itulah aplikasi gambar. Sudah mencapai teknologi yang luar biasa karena sekarang gambar sudah lebih banyak digunakan dengan sistem komputer ya. Nah, tapi kan tadi ada kelebihan dan kekurangannya. Terus sekarang sistem printer ya, sistem printing gambar bahkan sudah bisa langsung jadi 3 dimensi sekarang ya. Gambar kita gambar dalam AutoCAD, nanti di print sudah jadi hasilnya. Misalnya kita gambar helm, terus di print jadi helm. Namanya print 3 dimensi ya. Nah, itu ya teknologi menggambar sekarang sudah luar biasa. Saya rasa itu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Silakan baca kembali materi menggambar teknik untuk kelanjutannya ya. Nanti saya kirimkan di drive-nya di Google Classroom-nya ya. Saya kira cukup. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Seluruhnya beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan.